أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul lagi di Masjid Mujahidin di kota Surabaya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, saya ingatkan sekali lagi, ada beberapa kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama, makin lama kita mendekati kematian. Yang kedua, makin lama keadaan makin memburuk. Kenapa? Karena ini fitnah akhir zaman, bagian daripada nubuat Rasulullah SAW. Yang ketiga, makin lama makin nampak jelas orang-orang kafir sudah sampai menuju ke puncak kesombongannya, di mana mereka mengingkari Allah dan kekuasaannya, mengingkari din Allah dan ajarannya, serta mengingkari kemuliaan kaum muslimin. Tiga kenyataan ini tidak mungkin kita ingkari. Makin lama makin mendekati kita. Satu, kematian pasti. Yang kedua, fitnah makin lama makin membesar. Yang ketiga, kesombongan orang kafir akan menuju kepada puncaknya. Maka Iwan Fiddin rahimakumullah, nasihat saya untuk diri saya juga buat antum sekalian, pegang betul Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Di dalam ayat ini ada kalimat, satu kalimat, dan pada kalimat ini ada dua perintah. Yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Utlu itu artinya bisa dua, bacakan atau bacalah. Bacalah dan bacakan Al-Quran dan dirikan sholat. Ibnu fiddin rahimakumullah, dua perintah sekaligus dua kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi sayang, dalam memandang dua perintah tersebut kita kurang adil, ya. Mendirikan sholat, Masya Allah, the best kita. Sebelum subuh sudah ada di masjid, 5 waktu fil masjid, khusyuk sholatnya, syarat-syarat rukun kewajiban sholat terpenuhi, bahkan sholat sunnah kita lakukan. Tapi yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab
banyak maaf masih di bawah standar. Kalau sholat 5 waktu kita bagi sehari 5 kali kita lakukan, tapi baca Al-Quran bahkan dalam keseharian itu kita tidak pernah baca. Ajib. Padahal 2 perintah itu sejajar letaknya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Dirikan sholat, tapi kau juga harus membaca Al-Quran. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ingat kematian makin dekat. Ingat fitnah makin membesar, kejahatan di mana-mana. Untuk menjadi orang mukmin jadi sulit. Yang ketiga, orang kafir akan makin menunjukkan kejahatannya. Nah, maka tidak ada yang bisa menjadi sandaran utama kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kecuali mendekati kalamullah, yaitu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat ada satu hadis Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Masyhur ini hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan kitab ini Al-Quran, beberapa kaum, beberapa orang, dan menghinakan yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, di hadapan kita ada 2 pilihan. Al-Quran akan memuliakan kita, atau Al-Quran akan menghinakan kita. Ustadz, siapa sih contoh orang-orang yang dimuliakan oleh Al-Quran? Tolong Ustadz jangan sebut nama Nabi dan sahabat, kami sudah tahu. Yang lain, naam, saya akan sebutkan. Sejarah mencatat orang-orang seperti kita, laisa minal anbiya wala rusul wala sahaba wala muhajirin wala ansor wala tabi'in wala tabi'ut tabi'in. Bukan nabi dia, bukan rasul, bukan muhajirin, bukan sahabat ansor, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, tapi dimuliakan oleh Allah. Baru beberapa puluh tahun yang lalu hidup di muka bumi ini dan baru saja meninggal. Siapa dia? Hasan al-Banna, dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Sayyid Qutb, Syekh Abdul Azam rahimahullah, Ahmad Syayasin, Abdul Aziz Ar-Rantisi, Abu Umar As-Saif, seorang mujahid di Saudi Arabia, Syekh Abdullah Sungkar rahimahullah, dan bahkan ada yang masih hidup karena Al-Quran mendekam di dalam penjara. Syekh Abu Bakar Ba'asir, faqallahu asrah, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau. Apa keistimewaan beliau? Bukan karena kekayaan, mereka orang miskin. Bukan karena kekuasaan, bahkan mereka tidak punya kekuasaan, mereka rakyat jelata. Bukan pula karena kepandaian, masih banyak orang pandai selain mereka. Tapi ada satu keistimewaan mereka yang tidak mungkin dipungkiri oleh banyak orang. Bahkan sejarah mencatat, mereka memegang Al-Quran dengan serius. Dalam hal apa? Membacanya, membaca dengan baik, memahami, faham betul, tadabbur setiap hari, memperjuangkannya dengan jiwa dan raga. Penjara pun mereka masuki untuk memperjuangkan Al-Quran. Berarti Allah memuliakan dia. Pilihan ini yang dimuliakan oleh Allah bukan Nabi dan Rasul, orang biasa seperti kita, bahkan ada yang masih hidup. Pilihan yang kedua dihinakan oleh Allah. Ustadz, siapa yang dihinakan? Terlalu banyak untuk disampaikan di majelis ini. Banyak sekali yang dihinakan. Bahkan yang masih hidup di depan kita dihinakan oleh Allah karena menjauhi Al-Quran. Sehina-hinanya.
Mereka kaya, berkuasa, bahkan punya kekuasaan yang sangat besar. Pandai. Walaupun menurut ulama kepandaian itu diukur dari mendekati Al-Quran. Saya istilahkan pandai menurut arti kebanyakan orang pandai, tapi dihinakan oleh Allah karena mereka menjauhi Al-Quran. Tidak membaca, tidak tadabbur, tidak memahami, tidak memperjuangkan, bahkan ini yang penting, menghinakan Al-Quran, melecehkan Al-Quran, dan tidak meletakkan Al-Quran di tempat yang mulia. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi sebelum kita masuk kepada materi, ya, hari ini saya akan bahas satu materi yang menurut saya penting. Saya ingatkan, pegang betul Al-Quran, karena 3 kenyataan itu akan mendekati kita. Apa itu? Al-maut, kematian. Yang kedua, fitnah, makin besar. Dan yang ketiga, orang kafir akan sampai kepada hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Nah, kemudian Iwan Fidin rahimakumullah, saya akan awali pengajian saya ini dengan satu kisah, ya. Kenapa kisah? Ya, kisah orang soleh. Kenapa Ustadz? Menurut ulama, di antara cara untuk menguatkan keimanan, kita pelajari kisah-kisah para solihin, para sahabat, para tabi'in, para mujahidin. Nih, saya akan sampaikan salah satu kisah mereka, yaitu kisah seorang sahabat yang sangat agung, namanya Umar ibnul Khattab. Diceritakan pada waktu itu, ya, Umar sebagai khalifah, kekuasaannya luas sekali sampai ke Eropa, Afrika, Asia. Nah, Umar dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, mengangkat seorang sahabat sebagai gubernur di Mesir. Sahabat itu namanya Amr bin As, sahabat jalil, sahabat mulia juga, sahabat inti. Nah, waktu Amr bin As menjadi gubernur di mana? Mesir, baru beberapa hari pindah Mesir, baru saja melaksanakan tugasnya di Mesir sebagai gubernur, terjadi satu musibah besar atau ujian Allah yang besar. Apa itu? Belum pernah terjadi sebelumnya, pernah tapi jarang, ya. Pernah terjadi tapi jarang. Apa itu? Sungai Nil kering kerontang, tak ada air. Jarang terjadi, pernah tapi jarang. Maka Amr bin As mengumpulkan para menterinya atau para pejabatnya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka mengusulkan, ya Amirul Mukminin, sudah menjadi kebiasaan penduduk di Mesir Sungai Nil ini, kalau terjadi hal seperti ini, Sungai Nil kering, biasanya kami membuang tumbal, melempar tumbal supaya Sungai Nil mengalir kembali. Dan tumbal yang paling istimewa yaitu melempar seorang gadis dalam keadaan hidup. Kata Amr bin As, apa? Kami Islam, kami sahabat Nabi, kami tidak pernah mengenal itu. Lupakan itu semua, lupakan adat, lupakan itu semua. Terus apa yang harus kami lakukan? Saya nggak tahu. Maka Amr bin As mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dibalas oleh Umar dengan cepat karena ini mendesak. Apa kata Umar? Ya gubernurku yang dicintai, yang ku cintai dan dicintai oleh Rasulullah, kalau bawa suratku ini, kemudian bacakan di depan Sungai Nil. Dibawa, dibaca. Apa isinya? Beberapa kalimat. Apa isinya? Wahai Sungai Nil, nih saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, dengarkan. Aku Umar ibnul Khattab, aku hamba Allah. Wahai Sungai Nil, kalau kau mengalirkan airmu karena tumbal,
maka kami tidak ingin kau mengalirkan air untuk selama-lamanya. Tapi kalau kau mengalirkan airmu karena Allah, karena kekuasaan Allah, maka alirkan airmu dengan nama Allah saja. Diulang lagi sama Amr bin As, baca lagi. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah sungai mengalir. Ya Allah, kisah ini masyhur. Iman fiddin rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada satu pelajaran penting, yaitu kisah agung Umar Ibnul Khattab. Dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Umar adalah profil manusia, contoh manusia yang lulus ujian kehidupan. Banyak orang hidup tapi nggak lulus. Umar lulus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, catat baik-baik di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk menguji kau siapa yang lulus. Tanda lulusnya apa? Ahsanu amala, melakukan amalan yang terbaik. Iman fiddin rahimakumullah. Ahsanu amala, ini perlu kita kaji hari ini. Apa itu ahsanu amala? Amalan yang terbaik. Siapa yang lulus? Umar. Kami sebaiknya bagaimana ya Allah? Ya harus lulus juga. Maka mari kita kaji di mana kehebatan Umar Ibn Khattab dan apa yang dia lakukan. Diteliti oleh para ulama. Ya. Umar ini mempunyai dua kelebihan. Dan kata ulama, setiap muslim yang ingin lulus amalnya dalam kehidupan ujian ini dan melakukan amal yang terbaik selama hidup, dia paling tidak harus mempunyai dua hal. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, catat baik-baik, sihhatul fahmi. Yang kedua, husnul qasdi. Ustadz, apa pula itu? Tenang, saya akan jelaskan ya. Kenapa Umar itu lulus ujian, melakukan amal yang terbaik? Kata ulama, paling tidak di dalam dirinya ada dua hal. Yang pertama, sihhatul fahmi. Yang kedua, husnul qasdi. Apa itu sihhatul fahmi? Pemahamannya tentang Allah dan ajaran Allah sehat, benar, sehatul fahmi. Yang kedua, tujuan hidupnya, matlamat yang dia kejar, cita-citanya serta niatnya paling baik. Apa kata ulama? Kalau seseorang mendapatkan dua ini, maka dia sedang mendapatkan a'dhamun ni'mah, nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar bukan Innova, bukan istri yang cantik, bukan anak yang soleh, bukan. Ingat, kita kadang salah mendefinisikan. Ya Allah, mudah-mudahan aku punya nikmat yang paling besar. Apa itu anak soleh? Anak soleh nikmat, tapi bukan yang paling besar. Mudah-mudahan aku punya kekayaan yang Allah, dengan kekayaan lu aku bisa infak, itulah nikmat yang paling besar. Bukan, itu nikmat Allah, tapi bukan yang paling besar. Yang paling besar ada dua, sihhatul fahmi wa husnul qasdi. Pemahaman yang benar tentang hak Allah, ini penting, dan kewajiban kita di hadapan Allah. Yang kedua, matlamat, cita-cita, niat yang benar di dalam hidup ini. Oke, mari kita akan bahas. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Apa sih sebenarnya pemahaman yang paling besar? Yang paling benar, kata ulama, pemahaman yang paling benar adalah akidah. Apa sih inti akidah? Mari saya bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini amat sangat masyhur ya.
beberapa ulama membuat kitab karena hadis ini saja, ya. Di dalam kitab itu dijelaskan dengan ayat-ayat dan hadis yang lain. Tapi hadis ini menjadi pokok pembahasan utama. Hadisnya panjang, karena keterbatasan waktu maka saya baca sepotong saja, ya. Diceritakan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pada saat itu Rasulullah berjalan dengan Mu'ad bin Jabal, sahabat istimewa. Maka terjadi tanya jawab antara Rasulullah dengan Mu'ad. Apa kata Rasulullah? Mu'ad, tahukah kau apa itu hak Allah? Hak Allah berarti kewajiban buat kami untuk memenuhi. Naam, tahukah? Kata Mu'ad, saya tidak tahu ya Rasulullah. Dan tahukah kau apa hak manusia dan Allah wajib untuk memenuhi? Kata Mu'ad, aku tidak tahu ya Rasulullah, ini persoalan yang penting. Ingat ya Mu'ad, ini persoalan yang penting. Kita hidup untuk memenuhi hak Allah, dan Allah akan memberikan haknya, hak kita. Nah, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, wa haqqal 'ibad 'ala Allah alla yu'addiba ma la yusyriku bihi syai'an. Pendek, saya ambil yang pendek. Hadisnya panjang, saya ambil separuh saja, ya. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, perhatikan Pak, kadang persoalan penting menjadi tidak bermanfaat pada kita karena lewat tidak kita dengarkan dengan baik. Ingat, ciri orang yang mendapat petunjuk, yastami'unal qaul, alladzina yastami'unal qaul. Kalau ada al-qaul, apa itu al-qaul? Informasi penting, perkataan yang sangat penting, dan perkataan penting itu pasti 3: Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan ulama, atau perkataan baik yang lain yang didasarkan pada 3. Yastami'un, mendengar dengan seksama. Nih saya sampaikan al-qaul, perkataan yang penting. Artinya, fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah atas makhluk, atau kewajiban makhluk yang harus dipenuhi di hadapan Allah ada 2 saja. Cuman 2, yaitu beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Hak Allah, na'am, sekaligus kewajiban kita. Kemudian apa hak ibad? Hakul ibad 'ala Allah, hak hamba atas Allah. Allah wajib memenuhi dengan segala kekuasaan Allah tentunya. Kewajiban Allah beda dengan kewajiban kita, ya. Apa itu? Alla yu'addiba ma la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa dunia akhirat siapa saja yang tidak syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menyiksa fit dunya wal akhirah siapa saja yang tidak melakukan kesedihan. Hak makhluk, kewajiban Allah. Maka iman fiddin rahimakumullah, kalau saya simpulkan ini akidah. Karena pelajaran akidah itu kalau mau dibagi menjadi 2, ya, membicarakan tentang hak ibad Allah dan hak Allah alal ibad, ya. Membicarakan 2 hal, bagaimana beribadah dengan baik kepada Allah dan bagaimana menghindarkan diri daripada kesyirikan. Gimana fiddin rahimakumullah? Ini harus difahami, wajib. Banyak maaf, kita hidup pada satu keadaan di mana untuk mempelajari hal ini banyak halangan, tantangan, rintangan, cobaan, ya. Peluang, kesempatan, fasilitas untuk mempelajari ini menjadi sulit. Makin besar fitnah, makin sulit. Padahal ihwanu fiddin rahimakumullah, diteliti oleh ulama. Jangan syirik kepada Allah itu diteliti menjadi 4 ajaran, yang 4 ini paling penting ada di dalam Al-Quran. Sampai ulama mengatakan
iradatus syariah, tujuan utama syariat itu ada 4, dan ini penjabaran daripada bertauhid dan jangan syirik kepada Allah. Apa 4 ini? Nah, saya sampaikan dalam bahasa Indonesia dengan cara yang jelas. Sebelum saya mulai, Anda mengikuti saya, tuan-tuan sekalian, mengikuti saya, tuan-tuan sekalian. Saya nasihatkan kalau pengajian besok bawa catatan. Karena pikiran kita ini dirusak karena makanan kita. Atmosfer yang ada ini merusak sehingga kita gampang lupa, ya. Atmosfer, bi'ah, baru saja kita keluar ada maksiat, ada khamar, ada wanita telanjang, itu berpengaruh. Di antara pengaruhnya gampang lupa. Belum lagi makanan haram dan subhat. Ya, oke, kita hindarkan diri dari haram, tapi subhat sulit untuk menghindarkan. Itu membuat kita lupa. Maka ikat ilmu itu dengan catatan. Begitu tuan-tuan sekalian. Sudah pol ini, saya katakan tuan loh ini. Maknanya bisa dicatat, ya. Oke. Nih, ada 4 ilmu yang itu paling inti di dalam syariat, paling inti di dalam Al-Quran. Yang pertama, wajib bertauhid dan haram melakukan kesyirikan. Nomor 1. Ayatnya paling banyak, harus diikuti, harus. Ini namanya tauqifi. Tauqifi itu apa? Sekali dengar harus sekali faham harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan dosa besar. Tauqifi namanya. 1. Ini saya akan cerita sedikit tentang tauqifi, ya. Ada cerita sedikit lucu, tapi ini diceritakan di masa seorang ulama salaf namanya Tawus. Siapa Tawus itu? Tawus itu seorang qadhi, hakim yang amat sangat terkenal, tinggal di kota Yaman dan besar di Yaman. Pada satu waktu datang seorang Yahudi di hadapan Tawus. Yahudi belum masuk Islam, jago minum khamar. Apa kata Yahudi? Ya Tawus, aku mau masuk Islam. Oh, silakan syahadat, tapi aku ini jago minum khamar. Bagaimana? Ya tidak boleh, kau harus tinggalkan khamarmu. Bagaimana aku bisa meninggalkan khamar? Aku sekali minum sakrat. Bahkan kalau perlu aku mandi khamar, tapi aku mau masuk Islam. Syahadat. Bagaimana dengan khamarmu? Pokoknya kalau mau masuk Islam, syahadat. Ya wes, aku syahadat. Syahadatlah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, gatal badannya. Tawus, saya tidak kuat, saya mau minum khamar. Tidak boleh. Lo kenapa? Kau sudah syahadat muslim. Lo kalau aku minum bagaimana? Haram. Hukumannya apa? Dicambuk kau. Pada hukuman yang berat bisa dipenggal kepalamu karena kau menghina ajaran Allah dan Rasulnya. Lo terus ya apa? Yaitu itu namanya tauqifi, ya. Tauqifi, sekali faham amalkan. Adakah ajaran Islam seperti itu? Ada. Pelajaran apa? Ya akidah. Di antaranya itu tadi ada 4. 1, wajib bertauhid, haramnya syirik. Sekali faham amalkan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Wajib berwali kepada Allah, Rasulnya dan mukmin. Ini saya tidak sampaikan ayat-ayatnya, ya. Ayatnya banyak, tidak ada waktu kita. Wajib berwali kepada Allah, Rasulnya dan mukmin, dan haram berwali kepada orang kafir. Berwali itu apa? Menjadikan orang kafir sebagai kawan setia, menjadikan sebagai pemimpin, menjadikan sebagai pelindung, menjadikannya orang kafir sebagai tempat kita bersandar di dalam kehidupan dunia. Haram. Nomor 2, harus diikuti. Harus. Kenapa?
tauqifi. Kalau enggak, dosa kau. Yang ketiga, Anda mengikuti? Ustadz kok serius? Ngaji harus serius, ya. Kalau ingin ketawa, panggil pelawak. Hah? Nah, oke. Yang ketiga, wajib menegakkan hukum Allah, haram menegakkan hukum buatan manusia. Nomor 2, penjabaran nomor 1. Nomor 3, penjabaran daripada nomor 2. Apa itu nomor 3? Wajib menegakkan hukum Allah, haram menegakkan hukum buatan manusia. Nomor 4, wajib melaksanakan 2 aktivitas supaya bisa tegak hukum Allah dan perwalian kepada orang mukmin bisa dilakukan dengan baik. Apa 2 aktivitas itu? Ad-da'wah wal jihad. Berdakwah apabila dakwah diganggu, tidak didengar, dihina, maka jihad. Tapi kalau dakwah bisa berlaku dengan baik, diterima, tidak perlu jihad. Kalau dakwah bisa diterima, dakwah bisa merubah, dakwah bisa menegakkan hukum Allah, tidak perlu jihad. Kenapa? Karena kata ulama, al-jihad li'izalati awaqi'ud dakwah. Jihad itu digunakan untuk menghilangkan duri dakwah. Kalau ada duri, kalau tak ada duri tidak perlu. Tapi kalau ada duri, jihad. Ustadz, kenapa kita lihat banyak sekali jihad di zaman fitnah ini? Banyak duri. Duri gede-gede, ya jihad. Sebagaimana di zaman sahabat banyak duri, maka berjihad. Maka iman fiddin rahimakumullah, saya baru menjelaskan sehatul fahmi. Adapun husnul qasdi nanti kita jelaskan pada waktu yang akan datang. Al-baqi kam ya Syekh? Habis. Sudah masuk? Sudah. Oh ya, sudah masuk. Cepat sekali di Mujahidin, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, inilah 2 hal yang harus kita miliki supaya kita seperti Umar Ibn Khattab, orang yang lulus dalam ujian. Apa itu? Sehatul fahmi wa husnul qasdi. 1 sudah kita sampaikan, mudah-mudahan yang kedua bisa kita sampaikan di waktu yang akan datang. Bisa difahami apa yang saya sampaikan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.